Raja tertarik dengan kecantikan putrinya, dia begitu terpesona olehnya, sehingga dia memutuskan untuk menjadikannya sebagai istrinya. Dia memutuskan untuk mengambilnya sebagai istrinya. Sang putri masih lugu dan pemalu. Dia hampir pingsan karena absurditas keputusan itu. Dia berlutut di kaki ayahnya, dan memohon kepadanya, untuk tidak memaksanya melakukan kejahatan seperti itu. Tetapi gagasan untuk menikahi putrinya. Gagasan untuk menikahi putrinya telah tertanam di benak raja. Untuk menikahi putrinya, dia mencoba mencari petunjuk untuk menyenangkan raja. Orang bijak itu membuka-buka buku, dan akhirnya menemukan sebuah catatan yang berguna. Setiap gadis kecil ingin menikahi ayahnya. Raja senang dengan kesimpulan ini. Dia memiliki seorang ratu yang cantik, dan mereka saling mencintai satu sama lain. Mereka menjalani kehidupan yang sangat manis. Segera setelah itu, seorang putri kecil lahir, dan dia sangat bahagia. Tapi masa-masa indah itu hanya sebentar. Ratu yang cantik terjangkit penyakit. Tidak ada dokter, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Raja sangat berbelas kasih. Dia sangat sedih sampai tidak bisa mengendalikan emosinya. Sebelum dia meninggal, sang ratu membuatnya bersumpah, jika Anda ingin mengambil istri lain, kau harus menemukan seorang wanita yang lebih cantik dariku. Sejak ratu meninggal, raja tidak memiliki keinginan untuk hal lain. Dia bahkan tidak ingin melihat putrinya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan meratap dan menangis. Kesedihan tidak berlangsung lama. Para menteri berkumpul dan memohon kepada raja. Mereka memohon agar dia menikah lagi. Tetapi raja sangat marah atas tawaran itu. Dia tidak bisa melupakan ratunya yang cantik. Tapi para menteri membujuknya bahwa hanya seorang pangeran yang menggantikan raja untuk menjaga rakyatnya tetap aman dan bahagia. Raja pun terpengaruh. Tapi dia tidak melupakan sumpahnya. Kecuali dia bisa menemukan seorang putri secantik ratu yang telah meninggal, dia tidak akan setuju untuk mengambil istri lain. Para menteri bertindak cepat. Segera banyak potret para putri dikirim. Tetapi tidak ada yang lebih cantik dari sang ratu. Tidak ada yang lebih baik, hanya lebih buruk. Dia secara tidak sengaja mengambil potret itu dari menteri. Orang di dalamnya tidak hanya cantik tapi juga murni dan anggun. Sang raja langsung terpesona. Namun, sang menteri mengatakan bahwa itu adalah putri Anda. Raja tidak menyadari bahwa sang putri sudah dewasa. Dia bahkan lebih menawan dan lebih pintar dari sang ratu. Saat itu, raja sudah terpesona oleh putrinya. Dia memutuskan untuk menikahinya. Tapi sang putri telah tumbuh dewasa, dan dia merasa bersalah tentang hal itu. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Jadi dia berlari diam-diam keluar dari istana. Tak lama kemudian dia tiba di rumah Ibu Peri. Dia menangis dan mengatakan yang sebenarnya. Ibu Peri tahu, menikah dengan ayahnya adalah sebuah dosa. Dia harus menyingkirkan ide raja. Jadi dia mengatakan kepada sang putri, tidak ada anak yang boleh menikahi orang tuanya. Ini akan menjadi dosa jika kamu menikahi ayahmu. Tetapi Anda bisa menghindari hal ini tanpa berdebat dengan ayah saya. Ibu baptis menyuruh sang putri untuk kembali dan membuat permintaan gaun yang cocok dengan cuaca. Jika Anda tidak bisa melakukan hal itu, maka Anda bisa menghindari menikah. Raja sangat senang mendengarnya. Dia mengira itu adalah keinginan putrinya. Kandang kuda penuh dengan kuda-kuda terkenal. Seekor keledai menempati ruangan paling mewah, dan 2 orang penjaga menunggunya. Ternyata keledai ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia makan rumput tetapi mengeluarkan emas dan perhiasan. Raja sangat menyayangi keledai itu, tapi dia lebih mencintai putrinya. Dia bahkan ingin menikahinya. Sang putri sangat cantik dan polos. Dia tidak membantah ayahnya. Dia memintanya untuk mengabulkan permintaannya, untuk membuatkan gaun yang sesuai dengan cuaca, sehingga dia bisa menikah dengannya. Raja segera memanggil semua penjahit di negara itu. Dia menyuruh mereka untuk melakukan apapun. Beberapa hari kemudian, para penjahit memberikan sebuah gaun yang indah, dengan kerlipan awan di atasnya. Rasanya seperti cuaca. Sang putri tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Kemudian Ibu Peri muncul. Dia juga terkejut karena rencananya tidak berhasil. Jadi dia menyuruh sang putri untuk meminta gaun yang lain. Gaun dengan warna bulan. Raja tidak bisa menolak, jadi dia pergi ke penjahit lagi. Dia meminta mereka untuk membuat gaun berwarna bulan dalam semalam, dan dalam waktu kurang dari 24 jam, gaun baru pun selesai dibuat. Sang putri menyukai gaun yang indah ini. Dia bahkan merasa ingin menikah dengan ayahnya. Ibu baptis tiba tepat pada waktunya. Ibu baptis datang tepat pada waktunya untuk menghentikan sang putri dari pikiran buruk. Dia menyuruhnya untuk meminta gaun lain dengan warna matahari. Saya pikir raja akan kesulitan kali ini. Saya tidak menyangka bisa melakukannya lebih cepat kali ini. Hanya dalam waktu setengah hari, gaun itu bersinar dengan emas. Sang putri terdiam karena takjub. Ibu baptis harus membuatnya menggunakan sebuah trik. Sang putri pun menghadap raja. Dia mengatakan bahwa dia menginginkan kulit keledai yang dijadikan perhiasan. Dia mengatakan itu adalah permintaan terakhirnya. Sang raja enggan melepaskannya. Namun, dia mengabulkan permintaannya. Pada malam hari, ia mengirimkan kulit keledai itu kepadanya. Sang putri sangat tersentuh. Dia bahkan tergoda untuk memenuhi keinginan ayahnya. Ibu Peri membujuk gadis itu lagi. Dia menyuruhnya memakai kulit keledai dan memberikan tongkat sihirnya. Kemudian dia menghitamkan wajahnya dan membiarkannya melarikan diri dari istana pada malam hari, dan melarikan diri dari istana di malam hari. Saya tidak tahu berapa lama mereka berlari. Dia akhirnya berhenti di sebuah hutan. Gerobak itu menjadi tumpukan rumput liar. Dia mengikuti jalan negara tetangga menuju padang rumput. Di sana ada seorang wanita tua yang meludahi katak. Saya membawanya masuk karena saya merasa kasihan padanya, dan menempatkannya di kabin di dekatnya, untuk menjaga domba dan ayam. Kondisi di dalam gubuk itu sangat memprihatinkan. Sang putri tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian dia menyadari bahwa dia masih memiliki tongkat sihirnya. Jadi dengan satu klik tongkatnya,
muncullah sebuah tempat tidur yang besar dan indah. Kemudian datanglah kursi dan meja. Sang putri membuat cermin dan lilin. Dan akhirnya, peti harta karun. Sehingga ketika tidak ada orang di sekitar istana, karena hilangnya sang putri, raja tidak punya pilihan selain membatalkan pernikahan. Dia mulai mencari putrinya. Sang putri dinikahkan dengan ayahnya untuk menghindari. Saya tidak percaya saya mengenakan kulit keledai dan melarikan diri ke sebuah peternakan untuk melakukan pekerjaan yang paling kotor dan paling sulit. Tidak ada yang mau menemuinya. Mereka tidak ingin berbicara dengannya. Tapi mereka tidak tahu betapa cantiknya dia. Mereka mengira dia memiliki wajah yang jelek di balik kulit keledai. Karena pangeran dari negara mereka akan datang ke sini. Penduduk desa menyuruhnya untuk bersembunyi di rumahnya dan tidak mengganggu keindahan pertanian. Sang putri merasa sedih karena dia ingin bertemu dengan pangeran juga. Tapi sekarang dia hanya bisa bersembunyi di gubuknya. Sang pangeran datang ke peternakan. Dia tidak suka dengan keramaian dan hiruk pikuk. Jadi dia berjalan-jalan sendirian. Dia menemukan sebuah gubuk di dalam hutan. Dan pondok itu bersinar dengan cahaya keemasan. Dia ingin masuk ke dalam. Tapi dia dihentikan oleh penghalang yang tak terlihat. Jadi dia memanjat ke sisi rumah. Melalui jendela dia melihat seorang gadis cantik. Dan sang putri melihat sang pangeran di cermin. Mereka berdua saling terpesona. Kembali ke istana. Sang pangeran tiba-tiba merasa jatuh cinta. Dia tidak bisa berhenti memikirkan sang dewi. Dia tidak makan atau minum. Dia bahkan tidak ingin menghadiri pesta dansa yang diselenggarakan oleh ratu. Dia selalu jatuh cinta. Sang ratu merasa kasihan pada putranya. Dia mencoba dengan sabar untuk membujuknya agar mau makan. Tapi sang pangeran berkata, yang ingin dia lakukan sekarang adalah memakan kue yang dibuat oleh gadis berkulit keledai. Para penjaga segera menemukan sang putri dan memintanya untuk membuat kue. Sang putri mengira ini adalah kesempatan bagi pangeran untuk mengenalnya. Dia sangat senang. Dia melepas kulitnya yang jelek dan mencuci wajah dan tangannya dan mengenakan gaun emas. Dia mulai membuat kue untuk pangeran. Dia mengambil tepung dan menambahkan telur. Tapi tiba-tiba seekor ayam melompat keluar. Kemudian dia memasukkan semua bahan seperti yang diinstruksikan dalam buku. Sementara dia menguleni, dia memasukkan sebuah cincin di tangannya ke dalam adonan. Ketika kue itu sudah siap, dia memakai kulit keledai jeleknya dan memberikan kue itu kepada para penjaga dan mencoba mencari tahu tentang pangeran. Tapi para penjaga tidak peduli. Dia kembali ke istana dengan terburu-buru. Sang pangeran mengambil kue itu dan langsung memakannya dengan lahap. Tiba-tiba ia terbatuk-batuk keras, seolah-olah dia tersedak sesuatu. Tapi dia segera pulih. Ketika tidak ada orang di sekitar, dia meludahkan cincin itu dari mulutnya dan memeriksanya dengan hati-hati. Cincin yang sangat kecil, hanya jari-jari terindah yang boleh memakainya. Dia memandangi cincin itu dan tertidur. Mereka berdua mengendarai mobil baru mereka dan menikmati manisnya cinta dalam suasana yang indah. Keesokan harinya, sang pangeran mengeluarkan cincin tersebut dan berkata bahwa ia akan menikahi siapa saja yang bisa memakainya. Raja segera mengeluarkan dekret yang meminta semua gadis di negara itu untuk datang ke istana. Gadis-gadis yang ingin menikah dengan sang pangeran. Mereka semua berusaha mencari cara untuk membuat jari-jari mereka lebih tipis. Para pedagang segera menemukan susu universal. Mereka mengoleskannya di jari-jari mereka. Yang lain meratakan jari mereka dengan sumpit. Mereka membakar kulit jari-jari mereka dengan air mendidih. Mereka memotong daging dengan pisau. Namun pada akhirnya, mereka semua merasakan sakit. Pada hari persidangan, ada antrian panjang anak-anak perempuan. Tidak hanya anak-anak yang datang, para nenek pun ingin mencobanya. Tapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa masuk ke dalam cincin itu. Raja kecewa. Tapi sang pangeran mengatakan masih ada satu orang yang belum datang. Gadis berkulit keledai. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sang putri masuk ke aula dengan mengenakan kulit keledai. Dan ketika tangannya mengulurkan tangan kepada sang pangeran, cincin itu dengan mudah terlepas. Semua orang terkejut. Sang putri melepas kulit keledainya. Seorang gadis dengan gaun yang indah muncul. Dan semua orang menyadari, gadis berkulit keledai itu adalah seorang putri. Pangeran dan putri menikah dengan bahagia. Pada upacara pernikahan, sebuah helikopter terbang ke tempat kejadian. Itu adalah ayah dan ibu peri sang putri. Ibu baptis memberitahu sang putri bahwa dia dan raja telah menikah. Kisah seorang ayah yang menikahi putrinya tidak akan pernah terjadi lagi. Pada akhirnya, sang ayah masih mencintai sang putri. Tapi itu hanya cinta antara ayah dan anak. Tidak ada perasaan lain yang terlibat. Dalam film, cuaca, bulan, matahari, gaun. Ini adalah mimpi yang disukai wanita. Bahkan fantasi yang tidak realistis. Dia bisa memaksa dan membeli wanita untuk sesaat. Tapi tidak lama, hanya kulit keledai yang memiliki keberanian untuk membebaskan diri dari rantainya. Pada akhirnya, nasib ada di tangan Anda sendiri.